Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kreatif dan juga edukatif bersama dengan Roy, panggilan yang bisa dikenal aja lah ya. Roy sebagai konten kreator. Roy, tadi kita udah cerita ya pengalaman kamu dari 2018 sampai sekarang sudah booming banget ya. Pernah nggak sih kamu ketika di jalan tuh kayaknya aku pernah lihat deh kamu di mana gitu? Sampai orang tuh tahu nggak sih sekarang? Iya, sering kadang tuh misalnya kayak kemarin kan di Kepayang kan baru pertama balik gitu kan. Kayak sering sore-sore kan bulan puasa kan ngabuburit kan Mbak, cari bukuan lah bahasa kita tuh kan. Nyapain dada-dada kayak gini ngajak foto di tengah jalan tuh kadang tuh pengen ketawa tapi ya senang aja ketika mereka tuh excited gitu loh ketemu Roy. Roy ngerasa kayak yang kadang tuh Roy tuh nanya fotonya buat apa sih gitu, kira-kira gitu apa mau di print ditempel di kamar atau gimana atau buat ngusir tikus kan nggak tahu kan Bang. Tapi ya selama mereka bahagia, Roy juga seneng banget sih ketika mereka yang nganggap Roy juga idola mereka ataupun mereka juga bilang kayak panutan ataupun apa, itu ngerasa satu kebahagiaan tersendiri seperti itu. Kamu dulu pernah terpikir nggak sih sampai sekarang tuh udah booming banget? Pernah kebayang nggak waktu itu? Nah sebenarnya tuh enggak sih Mbak. Sebenarnya kalau dibilang cita-cita tuh Roy itu juga memang punya cita-cita jadi konten kreator ataupun jadi aktor kayak gitu kan Mbak. Ya sebelumnya itu kayak kehidupan Roy itu enggak jauh dari situ. Roy itu kayak nggak pernah terbayang, walaupun Roy itu sering ngebayangin pengen jadi kayak gini, walaupun Roy itu nggak tahu jalannya dari mana. Tapi ternyata memang Allah Maha Baik, kayak dikasih banyak jalan gitulah buat ke arah sana gitu sih. Oke, ini sebenarnya cara kerja dari konten kreator tuh gimana sih, Roy? Oke, kalau cara kerja sih biasanya Roy itu kalau malam kan biasanya cari ide kan. Kalau sebenarnya ide itu datang kapan aja, nggak perlu malam siang, karena tuh ada aja nimbul gitu loh. Nah makanya biasanya setelah ada ide itu Roy biasanya scripting untuk storyline. Berarti scripting sendiri? Iya, scripting sendiri, storyline. Cuma memang dari script itu kan nanti bakal dikembangin kan, nggak sesuai script banget gitu loh. Kemudian itu nanti setelah script itu baru kita tag itu pun kadang tuh Roy sendiri ataupun minta bantu adik kayak gitu kan. Kalau ada scene-scene yang memang perlu ada dua orang. Kemudian tuh setelah itu tuh editing, after editing baru Roy review, baru biasanya Roy post itu di jam-jam prime time kayak jam 12, jam 1 kayak gitu sih Mbak. Oke, ini boleh dong kayak dikasih tunjuk nih, misalnya gue nih Mak Nabila banget. Gimana tuh? Nabila. Coba dong contohin salah satu scene-nya gitu. Biasanya tuh kalau Nabila kan secara apa namanya tuh karakter dia itu yang tengil gitu loh, melawan sama orang tuanya. Jadi kadang tuh orang tuanya tuh kayak marah. Misal kayak biasa kan ditanya ataupun dipanggil Bill, dia jawabnya kayak yang akhirnya Mak itu marah kayak yang apa? Mak itu bilang kayak yang keburu jawab nak, dalam hal itu kayak yang bisa nggak sih jawaban tuh yang kayak iya Ma atau apa. Sedangkan Nabila tuh kayak tengil kayak ataupun kayak kayak gitu loh. Jadi Mak itu kayak marah gitu. Iya. Ini sebenarnya Nabila ini terinspirasi dari mana sih? Sebenarnya dari orang, kalau nama itu kan sekedar nama gitu ya Kak. Tapi kalau dari karakter itu ya kelakuan mungkin tetangga ataupun mungkin kelakuan Roy sendiri seperti itu ya. Sama orang tua. Iya, terkadang tuh ya kata orang tuh kayak itu kan kelakuan kamu sendiri kalau bikin konten. Iya, biasa lah. Jadi konten kreator itu asik nggak sih, Roy? Sebenarnya asik, tapi memang sedikit menguras pikiran karena ide-ide tuh kan perlu terus diperbarui, harus ikut perkembangan zaman kayak gitu kan, harus fleksibel. Tapi dunia kreatif itu memang seru gitu loh. Walaupun kayak kadang kenapa Roy itu susah tidur, karena ketika mau tidur itu banyak ide-ide yang terpikirkan. Akhirnya Roy itu kadang jam 1, jam 12 tuh bangun untuk scripting. Karena dalam otak itu banyak banget isinya gitu loh. Akhirnya kayak takutnya ketika besok udah lupa. Iya, satu besok lupa, udah tuh dua. Roy kalau nggak dicatat tuh nggak bakal bisa tidur akhirnya gitu loh Mbak. Karena kepikiran ya? Iya, bener banget. Kalau kepikiran tuh kayak susah banget. Pernah nggak buntu sih kamu? Kalau buntu tuh pernah. Kayak aduh pengen bikin apa lagi ya, nggak tahu lagi ide. Tapi kan biasanya tuh Roy itu ada teman-teman kayak minta saran ke mereka ataupun nyari inspirasi di TikTok kan juga banyak kan yang bisa diadaptasi gitu loh, diadaptasi ke konten bahasa Bengkulu ataupun nantinya kayak yang kita modifikasi lagi lah gitu. Tapi sekarang konten kreator ini jadi profesi tetap kamu atau ada sambilan juga nih? Sejauh ini memang Roy masih jadi full time konten kreator sih, karena memang untuk jadi konten kreator kan memang untuk konsistennya itu harus meluangkan banyak waktu kan Mbak. Apalagi sekarang tuh udah banyak kerja sama brand
brand gitu. Otomatis kadang selain konten kan kita juga harus nge-tag buat brand gitu, ataupun kayak syuting-syuting dari kayak kemarin dari Hotel Mercure ataupun dari beberapa store gitu loh. Jadi memang harus full time. Kayak artis banget ya, karena kan harus menjaga citra Masya tadi Allah. ya. Amin sih ya. Iya, kamu sampai ini nggak sih misalnya keluar rumah, jangan deh kucel-kucel takut ada yang kenal gitu. Sebenarnya kalau dulu iya itu ya apa tuh kayak ya mungkin orang tahu Roy kan, kalau Roy keluar kayak rambut kusut ataupun apa itu kan takutnya kayak udah kena gempa atau kena badai gitu kan, Bapak itu kayak harus prepare lah sedikit. Kalau dulu kan kayak bodo amat kan, kalau sekarang tuh ya sedikit diperhatiin karena mungkin kita juga dilihat orang kayak gitu kan, kadang tuh ya walaupun bukan buat flexing atau kayak gimana, tapi ya setidaknya kita ya orang taunya ya yang bagus lah kayak gitu kan sebenarnya. Pernah nggak sih kamu berpikir untuk cari pekerjaan lain misalnya? Sebenarnya tujuan Roy itu adalah memang seperti ya kebanyakan artis kan kadang tuh mereka kayak pada ujungnya mereka pengen buka usaha sendiri gitu kan. Walaupun sampingan lah ya. Iya, gitu ya. sebenarnya sebelum Roy jadi content creator pun kan Roy kuliah di bidang ekonomi kan. Roy itu juga terpikir pengen bikin suatu bisnis gitu loh. Dan memang pada saat itu memang belum ada modalnya, dan sekarang tuh lagi di fase menabung untuk mengumpulkan modal. Siapa tahu ke depan ada rezekinya mau bikin usaha lah apa gitu nanti gitu. Oke, sejauh ini kan pasti banyak banget yang terhibur sama Roy, Iya, alhamdulillah kan sih. lucon kamu. Iya. Tapi kalau dari konten-konten kamu sendiri, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan dari konten? Sebenarnya pesan yang pengen Roy sampaikan adalah sebenarnya banyak hal ya Mbak. Dari konten, kalau yang konten Nabila itu adalah ketika ada beberapa scene yang kadang tuh antara ibu dan anak itu kayak cinta dan benci gitu lah. Terkadang tuh seorang ibu tuh nggak bisa menyampaikan secara luasa bahwa mereka tuh sayang gitu loh. Terkadang tuh bahasa cinta mereka tuh marah, dan marah tuh pun mungkin bentuk cinta, bentuk perhatian juga gitu loh Mbak. Bukan semata-mata mereka marah-marah karena mereka apa, tapi mereka tuh karena marah karena peduli. Dan mungkin dari zaman orang tuanya dulu itu nggak diajarin bagaimana bahasa cinta yang baik kayak gitu kan Mbak. Akhirnya ya mereka nggak tahu cara mengucapkan kayak yang sayang ke anaknya secara lembut gitu kan. Tetapi marah itu juga bagian dari bahasa cinta seperti itu marah sih. itu kan karena sayang. Iya, ya, karena kalau sayang orang dan tua peduli ya. sebenarnya gitu loh. Kamu dulu pernah nggak sih ikut casting gitu? Kalau casting dulu tuh pernah. Kemarin tuh kayak di Jakarta tuh pengen banget ikut casting. Cuma karena dulu tuh kan Roy itu belum ada kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Kayak gitu kan Mbak. Dan Macan tuh kayak yang apalagi di Jakarta kan orang sangat mementingkan visual. Iya. Dan Roy pun berpikir kayak yang aduh, kayaknya Roy nggak bisa dipercaya kalau dari segi visual gitu loh. Makanya Roy content creator udahlah Roy gali hal lain aja kayak gitu kan. Dan di Bengkulu pun pada akhirnya kayak kemarin ada salah satu production house Bengkulu kan juga ngajak join buat syuting film buat Bengkulu kayak gitu loh Mbak. Walaupun Roy nggak casting banget, tapi kan mereka lihat portofolio secara di sosial media content creator gitu. Oke, kamu bangga gak sih sama diri kamu sekarang? Sejauh ini tuh Roy ngerasa bangga banget sih Mas. Itu dalam artian tuh naik Pencapaian turunnya, kamu ya. capeknya Roy itu rasain sendiri. Dan Roy itu walaupun kadang tuh lelah teradu berjalan tuh tapi Roy nggak nyerah gitu loh. Pada matian tuh kayak yang ya udah deh dicoba lagi, kalau memang gagal dicoba lagi, kira-kira ada hal yang kurang maksimal besok dimaksimalin lagi kayak gitu sih. Ibarat kata kayak kita sudah jadi di dunia entertain lah Iya. ya, ada baiknya ada buruknya. Pasti. Pernah nggak sih kamu mengalami hal-hal buruk ketika misalnya head comment atau mungkin ada aja Iya, yang iri sebenarnya gitu? kalau mau head comment tuh pasti ada yang Mbak, namanya hidup kan pasti ada dua sisi ya, yin dan yang kalau bahasa Cinanya itu dari Yin Cina. dan yang. Tapi kalau Roy itu udah kayak nggak fokus ke sana, dalam artian kayak yang ketika Roy itu kadang tuh ngelihat loh Mbak komen-komen negatif ataupun apa, cuma ya fokusnya nggak ke sana, fokusnya ke orang-orang yang support aja ataupun konten yang ngasih ide, Bang bikin kayak gini deh, ataupun ih lucu banget atau apa. Roy itu fokusnya ke sana gitu, karena kalau mau fokus ke hal-hal yang negatifnya ya kadang tuh nggak terlalu banyak sih, maksudnya dari 10 komen mungkin ada 2 atau 3 Iya. gitu loh. Kalau kita mau fokus ke sana kan ya ntar yang sakit kepala kita sendiri sih Mbak. Benar-benar. Jadi caranya ya jangan Iya, dihiraukan. jangan dihiraukan, seperti bener itu kayak udah bodo amat. Mereka pun ketika kita nggak tanggapin, mereka kayak capek sendiri ujung-ujungnya gitu loh. Tapi dari keluarga sejauh ini semua keluarga support banget. Alhamdulillah ya? keluarga besar juga support, kayak mereka juga ngedukung, dan mereka juga maksudnya tuh kayak bangga ketika lagi di jalan tuh, oh ini kayaknya orang tuanya Roy deh, ini kakaknya Roy deh ataupun Iya, apa gitu iya. kan. Mereka pun kayak ngerasa ya seneng gitu. Roy pun juga ya ketika ada impact baiknya tuh juga, Roy juga ngerasa bangga dan bahagia sih Support pastinya. sistem kamu berarti benar-benar dari keluarga ya? Keluarga bener-bener kakak terutama sih, maksudnya tuh kakak tuh walaupun dia jauh kan di Cikarang ataupun Iya. apa, tapi kita kontekan tuh sering gitu kan. Misal kayak Roy bikin konten, kayaknya kurang ini deh, ataupun coba tambahin ini deh, ataupun ini ada ide nih, ataupun Iya, ketika Roy ngerasa lemah ataupun nggak semangat kan, dicoba lagi nggak apa-apa walaupun gagal. Maksudnya dia tuh secara keras tuh ngedukung banget. Orang tua tuh juga kayak gitu sih Iya sebenarnya. benar-benar. Karena kan peran orang tua itu penting ya. Iya, bagi sahabat-sahabat kehidupan juga kita. sekitar juga, Iya, maksudnya tuh benar. banyak banget orang-orang baik yang kayak yang Support nge-support kamu, gitu ya. sih. Oke Roy, kita jeda dulu nih Roy Iya. ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu kreatif dan juga edukatif. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.